Ada apa enggak? Enggak akan pernah ada. Justru akan semakin bertambah dan melimpah kekayaannya. Ibarat laut itu diambil ikannya setiap saat, tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Ayo, apa ono segoro kentekan iwak? Ayo jawab apa we? Segoro asat. Ini asat itu ora segoro, bro. Sapi tank. Namanya segoro, namanya laut itu nggak pernah kering dari air. Maka kalau Anda bisa berkarakter seperti laut, meskipun dikuras ikannya, nggak akan pernah kehabisan ikan. Kalau Anda bisa berkarakter seperti laut, meskipun dikuras kekayaannya, hartanya, duitnya untuk perjuangan di jalan Allah, nggak akan pernah kekeringan rizki, nggak akan pernah habis duitnya. Justru makin banyak dan makin banyak. Iki lek wong medhit yo bantah. Kabeh kiai ngomongnya yo ngono kuwi. Wis tak titeni. Kabeh kiai yo ngono kuwi nek ngomong. Nyatane. Jarene nek sedekah kuwi tambah akeh. Nyatane aku duwe 2 juta. Tak sedekahke 500.000 yo karek 1,5 juta. Ra gagas cangkeme kiai. Nah kalau memang udah berkarakter seperti laut, nggak akan pernah kekeringan. Kalau sampai kering berarti belum laut itu namanya, sapi tank tadi. Ya Allah, ditambah sama Allah, dilipat gandakan nama Allah. Tapi nggak boleh berinfak, bersedekah dengan harapan dilipat gandakan balasannya di dunia. Nggak boleh. Tetap berharap ridha Allah. Di situ aja balasannya di akhirat. Di dunia ini cuma bonus saja. Di dunia aja udah dikasih bonus kayak gitu, apalagi besok waktu di akhirat malah gede bonusnya. Ingat, di awal-awal perjuangan Islam, Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membiayai perjuangan ini? Utsman bin Affan langsung angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Berapapun dana dan biaya dibutuhkan untuk perjuangan agama, ambilkan semuanya dari hartaku, ambilkan semua dari kekayaanku, berapapun itu dana yang dibutuhkan. Saking banyaknya Utsman bin Affan mentasarufkan kekayaan di jalan Allah, sampai Rasulullah itu menjamin, andaikan Utsman bin Affan melakukan kesalahan sebesar apapun, tidak akan membahayakan bagi dirinya. Kok umpomo Sayyidina Utsman ini ngelakoni dosa sak gede-gedene, kok umpomo, padahal juga gak mungkin. Itu gak akan membahayakan, gak akan berpengaruh bagi Utsman bin Affan. Tapi ini nggak boleh dijadikan dalil. Misalnya sedekahmu piro, wong ngene iki lho, nggawa duit ratusan ribu, 50-an ribu, 20-an ribu, 10-an ribu, sing dicemplungke mesti ya 1000. Iku dipilihke sing paling lungset. Begitu sampai rumah, dompet dibuka, nyari yang 50.000 kok nggak ada. Kaget, astagfirullahaladzim. Lagi mang sing tak cemplungke rak sing 50.000. Yang 2.000 masih ada. Jadi rumangsane sing dicemplungke 2.000 keliru sing 50.000. Lo keliru lu iso istighfar kok. Gara-gara 50.000 masuk kotak amal, masuk angin sampai seminggu. Ndak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Maka mari sama-sama bersedekah, berinfak. Panitia monggo bareng-bareng sambil kita beristighfar di awal tahun ini. Harapan mudah-mudahan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk menyadari kesalahan itu dan mengevaluasinya, serta diberi kekuatan untuk memohon ampun kepada Allah, serta diberikan pertolongan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita guna menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Moga bareng-bareng istighfar versi kelangan. Sing nyanyi iki grup iki, sing seragame urung lunas iki. Iki bedheke loro iki, nek gak urung lunas ya nyilih. Yuk. Ora apal. Amatiran. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an. Istighfar. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan صالحا عملا مقبولا. الله ربي الله حسبي hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an. Amalan salihan, amalan maqbulan. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi. Namun ya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
علما زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا ربي mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi selalu melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Rabbi aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'an wawafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, saking pentingnya ibadah berdasarkan cinta, pernah Nabi Musa alaihi salam ditegur sama Allah waktu beliau diperintah Allah untuk khalwat bermunajat ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Dalam perjalanan menuju Bukit Tursina itu di sebuah gurun pasir, Nabi Musa ketemu sama penggembala kambing, ketemu sama seorang penggembala kambing wong desa kaya sampean. Ya kaya aku barang, sama-sama desane ae lho. Gampang banget tersinggung. Padha desane. Orang-orang besar itu rata-rata orang-orang yang lahir di desa. Rata-rata seperti itu. Ini penggembala kambing berdoa, bermunajat kepada Allah yang secara syariat salah doanya. Nabi Musa mendengar itu marah. Dia berdoa itu gini, si penggembala kambing, ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamatmu itu di mana? Kalau aku tahu alamatmu, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan kubersihkan,
Tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu itu akan aku cuci, dan aku akan memerah susu, menyediakan minuman untukmu, rambutmu akan aku sisir, ya Allah. Wong desa, doanya secara syariat keliru. Mendengar itu Nabi Musa langsung naik pitam, dibentak. Ini penggembala kambing. Woi, Pak, doa macam apa itu? Sembarangan. Kamu anggap Allah itu apa? Berdoa kok kayak gitu. Kamu nggak tahu aku ini siapa? Aku Musa, utusan Allah. Doa jangan ngawur. Karena dibentak, dimarahi kayak gitu sama Nabi Musa, ini penggembala kambing lari terbirit-birit ketakutan. Sebenarnya sih mau dikejar sama Nabi Musa, tapi karena Nabi Musa punya tugas untuk bermunajat, berkholwat ke Bukit Tursina, akhirnya ya tidak sida. Gak sidoi bahasa Indonesianya apa? Tidak jadi. Lek gak dadi bahasa Indonesianya tidak jadi. Lah nek gak sido bahasa Indonesianya tidak jadi. Lah kok podo? Yo tidak sida. Nabi Musa lanjut ke Bukit Tursina. Ringkes cerita karena waktunya udah hampir 40 hari 40 malam beliau berkholwat, bermunajat kepada Allah. Selesai mau pulang, diingatkan sama Allah, Musa, memang Allah kalau sama Nabi Musa itu langsung berbicara. Nabi yang diajak bicara, omong-omongan langsung sama Allah kan Nabi Musa. Salah satu mukjizatnya, wa kallamallahu Musa taklima. Berarti Nabi Musa itu dicekeli nomor HP-nya Gusti Allah. Musa karepku toh. Yang penting jamaah paham gak wes. Ini kan bagian dari metode untuk memudahkan pemahaman, ngono lho. Ya enggak ngawur aku ngene iki, enggak ngawur. Ngawur ya gak laris. Musa, kamu ingat enggak? Waktu menempuh perjalanan ke sini berangkat di sebuah gurun pasir, kamu ketemu sama seorang penggembala kambing yang berdoa, menurutmu doanya salah. Terus kamu bentak, kamu marahi, dia ketakutan lari terbirit-birit. Ya ingat ya Allah, ketahuilah Musa, orang itu adalah salah satu dari wali-waliku. Dia adalah kekasihku. Cari dia sampai ketemu, sampaikan pesanku untuknya bahwa aku angkat dia jadi waliku karena dia adalah kekasihku. Nabi Musa terperangah. Gusti Allah gak masuk akal. Oh, bawang dongo salah dadekno wali. Tapi yang mau batin. Iki ayo kira-kira. Ya menurut syariat kan nggak bener doanya. Tapi yang dinilai Allah bukan syariatnya saja itu. Ngono lho. Halo. Dilanjut apa enggak ini? Wani piro? Maka perjalanan pulang itu Nabi Musa menempuh jalan yang sama dengan jalan waktu berangkatnya, dengan harapan mudah mencari penggembala kambing tadi. Betul, ternyata sampai di tempat yang kemarin dulu ketemu sama penggembala itu, ketemu lagi sama seorang penggembala tadi. Ya orang itu di tempat itu dia juga berdoa, bermunajat dengan kalimat yang sama persis dan diulang-ulang. Nah, apalagi yang kedua ini, ketemu yang kedua ini, sikapnya ini malah gregetke. Wong dia berdoa kepada Allah karo senden ambek sikile meteng kerang gini. Gini, ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamatnya di mana? Kalau aku tahu alamatnya, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, aku akan memerah susu, menyediakan minuman untukmu, dan rambutmu akan aku sisir, ya Allah. Sampai medeng kerang. Kaya nantang perkara ngono. Diulang-ulang itu.
Akhirnya didekati sama Nabi Musa. Enggak berani bentak Nabi Musa. Ada instruksi dari Allah langsung, instruksi itu ke pusat. Enggak berani bentak. Marah apalagi. Nabi Musa mendekat sambil dehem. Begitu noleh melihat Nabi Musa berdiri di sampingnya, lari ketakutan. Dipanggil sama Nabi Musa, Mas bro. Ya ini untuk memudahkan pemahaman. Berhenti, enggak, kamu pasti akan membentakku lagi, kamu pasti akan memarahiku lagi. Enggak, aku enggak akan marah. Berhenti kamu. Enggak, gayane gak marah opo, paling aku yang dimarahi. Lari terus. Nabi Musa teriak, enggak, sungguh aku enggak akan marah. Aku akan menyampaikan pesan Allah untukmu. Loh, begitu mendengar Allah disebut sama Nabi Musa, dia yang lari kenceng langsung berhenti. Emang orang itu kalau cinta, mendengar disebut nama yang dicintainya, itu kan pasti dampaknya gede banget. Ini yang masih ingusan ini. Misalnya cinta sama cewek yang belum bisa cewek. Ininya ingusan, yang dicintai itu cewek yang belum bisa cewek. Ketika disebut nama cewek yang dicintainya, pasti hati ini ser-ser deg-deg gitu. Emang gitu, jangankan kok disebut namanya. Wong sandale jejeri lho wis seneng. Coba ngomong pengalaman. Sembarangan. Lali kok ambek dhek ngono kok. Gini. Sini, Pak. Sini, Mas. Dipanggil sama Nabi Musa, dia datang. Akhirnya Nabi Musa berkata, "Mas, aku minta maaf. Aku kemarin membentak dan memarah-marahimu. Aku ada pesan dari Allah untuk aku sampaikan kepadamu bahwa engkau adalah walinya Allah, kekasihnya Allah." Jawaban si penggembala tadi bagaimana? "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta." Cie. Ayo tak baleni maneh, nanti semuanya bilang yang serempak cie. Kapan ora cie tak tinggal mulai. "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta." Gendeng kabeh. Orang sekian banyak edan kabeh. Sak camat-camate yo melok cie. Artinya apa? Apa sih artinya kata yang terucap dari lisan sampean terus padahal aku itu belum makan. Bener. Turun dari pesawat langsung dijemput sama panitia, istirahat sebentar di rumahnya saudara. Sama panitia, ayo tanya panitia kalau sampai di keimangan juga. Cuman minum kopi sama ngerokok. Dah, istirahat, mandi, sholat zuhur dan asar di jamak, terus berangkat ke sini. Tak pikir sebelum ceramah kan makan dulu. Tiba orang. Aku tadi udah sempat seneng aku, karena kan nggak langsung ke lokasi tapi mampir dulu transit, Pak. Ini jelas mangan sih. Lah kok rumah yang dihampiri tutupan, malah ya langsung panitia langsung. Rasanya hati aku lapar bro. Cuma yo gak tak omong noisin. Bayangkan ya asli ini sambil menahan lapar, yo rotok gemeter.
Ini yang ustadz berengen yang melu jemput ini. Kan ya tahu tuh kono ya ora dikei mangan gitu. Mulai dari bandara tadi sama-sama nggak makan, ayo. Sampean nggak makan nggak apa-apa, nggak ceramah kok. Begitu sampai sini ceramah udah sekian lama masih terus semuanya jadi tukang parkir. Terus. Ini juga perlu bagian. Ini juga punya hak. Apa artinya ucapan di bibir kalau nggak sesuai dengan kata hati? Lain di bibir, lain di... Makanya saya itu terkenal orang yang ceramahnya bloko suto kata orang Jawa. Cebluk waluh, tok selorok. Ya sopo anane itu saya omongkan. Jebret. Saya nggak pernah nyindir saya, tapi ganden. Nyindir yo langsung gebuk. Saya ngomongnya ya tok selorok kayak gini. Apa artinya omongan dimanis-manisin, dialus-alusin, tapi dalamnya Kalau saya ya wis kayak gini, gelem yo ngene iki, gak gelem ojo diundang maneh. Nyatane ya sik lewar iso. Lah ini juga disindir sama Allah. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Dalam ayat lain, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata, berucap dengan lesannya, mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan isi hatinya. Maka jangan mudah terpancing dengan penampilan luar. Halo. Bukan berarti saya bermaksud untuk mengatakan baca Quran gak harus fasih. Siapa yang bilang gitu? Ya harus fasih, tajwidnya bener, makharijul hurufnya bener. Ini urusan hubungan sama Allah. Kadang lesannya fasih tapi hatinya nggak fasih. Lesannya fasih. Kalau sholat itu takbiratul ikhramim. Allahu akbar. Tapi hatinya wis ndak karu-karuan. Kabira walhamdulillahi katsiran, sawit murah. Ini wajah dua jalil ladzi fataras samawati babati aile kesuwen. Imbang ndak payu. Allahu akbar. Tangga duwe gawe ya sak pirang-pirang. Ya Allahu liman hamidah urung tilik bayi. Allahu akbar, bulurah ya obrak-obrak bayar pajak. Kan nggak sesuai dengan Allahu akbar. Mohon maaf ya, orang-orang tua zaman dulu itu rata-rata lesannya ndak fasih tapi hatinya yang fasih. Kalau baca doa itu ndak fasih. Justru saya kalau lagi ceramah di kampung-kampung, terus ada kiai sepuh di kampung itu yang berdoa, saya amin, khusyuk amin saya, sungguh-sungguh. Walaupun itu kiai melafatkan doanya nggak fasih, wong lesane kaku. Kenapa saya berdoa khusyuk, berdoa beramin khusyuk, amin sungguh-sungguh, mengamini doa saya kiai sepuh tadi? Ya karena itu kiai doanya pakai hati, betul-betul tulus, bersih hatinya, ikhlas. Insya Allah itu diijabah sama Allah. Dan rata-rata kiai kampung diijabah doanya kiai-kiai sepuh itu karena kan belum bisa bikin proposal. Yo ora iso gawe proposal, yo enggak berani merubah kwitansi. Yo enggak berani merubah angka 0, enggak berani ngurangin 0.
Doanya ndak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokamatan indal maut. Walaupun gitu aku amin khusyuk sungguh-sungguh aku. Kalau yang ustadz sekarang ini fasih, tapi aku suruh amin ini kadang-kadang megah, agak malas. Soalnya do pinter-pinter gawe proposal, berani ngerubah kwitansi, berani mengurangi angka 0, masalah 0 8 so karek 6 kok. Ndonga fasih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Lah mone kopi nganti indil-indile ucul. Gah aku kon ngono. Kerannya itu dari hati. Jangan heran ya, orang tua dulu itu kadang berdoa itu cuma pakai jopo Jawa, doanya itu nggak ada Arabnya sama sekali, tapi mandi. Malah kadang-kadang dongane guyoke. Ada orang bisulan, udunen nih lo bisul. Doanya cuma pakai upile irung ini. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. Cuthekke upil irung diusep-usepno yo waras. Padahal ayo dipikir apa hubungannya bisul karo upil irung? Ndak ada hubungannya, tapi sembuh. Ada orang sakit gigi minta doa yo. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Disebulke yo sembuh kok. Saiki auzubillahi minasyaitonir rajim. Disebulno malah mentek-mentek kok.